Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat beriman. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami, channel Hikmah Kehidupan. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah inspiratif penuh makna. Mari kita simak kisahnya. Kisah seorang yang tidak tahu baca Al-Quran, tapi kuburannya bercahaya menjulang ke langit. Sebuah kisah diceritakan bahwa seorang lelaki melalui sebuah kawasan perkuburan di suatu malam yang kelam serta sunyi. Tiba-tiba dia terpandang suatu cahaya yang terang benderang muncul dari sebuah kuburan dan terus menjulang ke langit. Tertegun dan kaku melihat kejadian itu. Dia terpikir, kemungkinan kuburan ini adalah kuburan seseorang yang sangat istimewa. Kemungkinan kuburan itu seorang wali Allah atau ulama atau orang soleh yang istimewa kedudukannya di sisi Allah. Diambilnya sebatang kayu lalu dipacak di atas kuburan yang bercahaya itu. Keesokan harinya, lelaki itu datang lagi ke kawasan perkuburan dengan ditemani beberapa orang kampung. Beliau ingin menyelidiki dan ingin mengetahui kuburan siapakah yang sangat ajaib itu untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Kemudian lelaki itu berkunjung ke rumah si mati dan bertemu dengan istri si mati, lalu menceritakan keajaiban yang dilihat di perkuburan suaminya itu. Anehnya, istri si mati terkejut dan penuh keheranan. Dia sangat mengenal suaminya. Suaminya bukan siapa-siapa. Suaminya hanya seorang petani biasa saja, bukan seorang ahli ibadat, bukan orang soleh, apalagi bukan imam, bukan muazin, bukan guru Al-Quran. Malah suaminya itu tidak pandai membaca Al-Quran dan tidak pernah mendengar suaminya membaca Al-Quran. Akhirnya lelaki itu bertanya, apakah perkara-perkara aneh yang si mati selalu lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Akhirnya istri si mati teringat suatu perkara yang selalu dilakukan oleh si mati setiap kali sebelum tidur. Pada setiap malam, suaminya akan mengambil wudhu, kemudian masuk di dalam suatu bilik, lalu diambilnya Al-Quran di atas rak, lalu dicium serta dipeluknya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Dia akan duduk dan membelek Al-Quran untuk selai demi selai, seperti sedang membaca, sedangkan ia seorang yang buta Al-Quran. Dia akan meraba-raba ayat Al-Quran dengan tangannya, seolah-olah sedang menyentuh dan membelai sesuatu yang sangat dikasihinya. Tambah istri si mati, dia pernah mendengar rintihan dan esakan tangis suaminya yang sangat sedih, mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Tuhanku, ampunkanlah aku, karena aku tidak mampu membaca kalimat-kalimat-Mu. Janganlah Engkau hukum aku di atas kebodohanku ini, ya Allah. Wahai kalam Allah, maafkanlah kesalahanku. Aku tidak mampu membaca kalimat-kalimat-Mu. Aku tidak dapat bersahabat denganmu. Aku tidak dapat memahamimu. Tapi aku sangat mengasihimu. Aku sangat mencintaimu.
Wahai kalamullah, janganlah engkau mendakwa aku. Jangan engkau menuduh aku di hadapan Allah di akhirat nanti. Lelaki itu meminta untuk melihat Al-Quran kesayangannya suaminya itu. Benar dan sangat mengharukan apabila dia melihat naskah yang mulia kelihatan lusuh. Helai-helaiannya kelihatan selalu dibelek berkali-kali, dan ada bekas air mata di kertasnya. Tanda seseorang sering menangis bercurai air mata tatkala membuka lembaran yang maha suci ini. Pastinya lelaki ini sangat mulia kepribadiannya. Hatinya telah bersatu dengan ruh Al-Quran. Dia sangat mengasihi kalimat-kalimat Allah dengan sesungguhnya. Berarti ia mengasihi Allah dengan seluruh jiwa dan raganya. Marilah kita menghidupkan Al-Quran di dalam masjid kita, rumah kita, diri kita, setiap masa, dan ruangkan masa setiap hari untuk membaca dan fahami isi Al-Quran. Memuliakan Al-Quran sudah mendapat syafaat. Inikah pula kita belajar dengan betul dan mengamalkannya. Subhanallah.